Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyelesaikan operasi campuran 3 pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. 81/2 dikurang 6,75 ditambah 45% sama dengan. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan, robahlah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan untuk angka yang pertama, 81/2 bentuk pecahan campuran. Terlebih dahulu harus kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 8 dikali 2 hasilnya 16, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya 17 dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Lalu dikurang. 6,75 bentuk pecahan desimal. Terlebih dahulu juga harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 6,75. Kalau kita lihat di sini ada dua angka yang di belakang koma. Ini perlu diingat. Jika ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga angka 6,75 sekarang kita tulis menjadi 675 per 100. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 100. Lalu ditambah 45%. Bentuk persen harus kita rubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. Ingat, persen itu artinya per 100. Sehingga kalau 45% itu nilainya sama dengan 45 per 100. Sama dengan, perhatikan di sini. Penjumlahan dan pengurangan 3 buah pecahan biasa. Kalau kita lihat di sini, ketiga penyebutnya ada yang berbeda. Oke, nah perhatikan. Kalau di sini sudah sama-sama 100. Nah, angka 2 ini yang belum sama dengan yang lainnya. Itu artinya, bagaimana caranya 2 ini harus menjadi angka 100 kalau bisa. Oke. Ternyata angka 2 ini bisa menjadi 100, yaitu dengan cara dikali 50. Perhatikan, 2 kalau dikali 50 hasilnya 100. Karena di bawah dikali 50, itu artinya angka di atas juga harus dikali 50. 17 dikali 50 hasilnya 850. Lalu dikurang, yang selebihnya tetap. 675 per 100 ditambah 45 per 100. Sama dengan, perhatikan di sini, ketiga penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. 850 dikurang 675, lalu ditambah 45, kita peroleh hasilnya 220. Per di bawahnya, karena penyebutnya sini sudah sama yaitu 100, maka di sini kita tulis per 100. Sama dengan, perhatikan, 220 per 100. Kalau kita lihat, jawaban kita ini masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 220 dan 100. Berapa FPB dari 220 dan 100? Tentunya adalah 20. Nah, bagi sobat-sobat semuanya yang masih bingung dengan trik cepat untuk mencari nilai FPB dan KPK, itu silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu video menarik tentang trik cepat ataupun mudah untuk menentukan nilai FPB dan KPK. Insya Allah mudah dipahami. Oke, perhatikan di sini. FPB-nya tadi 20. Itu artinya angka di atas dibagi 20 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 20. 220 dibagi 20 hasilnya 11. Per di bawahnya 100, kalau dibagi 20 hasilnya 5. Sama dengan, perhatikan di sini, 11 per 5. Angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan. 11 dibagi 5, hasil yang mendekati tentunya adalah 2. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 11 dibagi 5 itu hasilnya 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 saja terlebih dahulu. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 2 dikali 5 hasilnya 10. Sedangkan angka di atas ini yaitu 11. Nah, 11 dikurang 10 berapa? Yaitu tentunya adalah 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini.
Sehingga jawabannya yaitu 21/5. Nah, ini kalau jawabannya diminta dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana kalau misalnya jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Kita mulai melanjutkan dari per 100 ini, biar mudah. Perhatikan. Ingat, kata kunci kalau untuk merubah dia ke bentuk pecahan desimal itu tergantung di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya. Kebetulan di sini sudah per 100. Perhatikan, 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil 2 angka dari belakang. Oke, 2 angka dari belakang. Dari angka di atas sini. Perhatikan, dari belakang kita mengambilnya. 1, 2. Sehingga tanda komanya itu terletak antara angka 2 ini. Sehingga jawabannya itu adalah 2,20. Atau boleh juga kita tulis 2,2 saja. Ini dia jawaban dalam bentuk pecahan desimal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. 75% dikurang 0,25 ditambah 21/4 sama dengan. Ingat tadi cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ubah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan untuk angka pertama. 75%. Ingat, persen itu artinya per 100. Itu artinya kalau 75% nilainya sama dengan 75 per 100. Lalu dikurang. 0,25. Bentuk pecahan desimal. Juga harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan di sini. 0,25. Ada 2 angka di belakang koma. Tadi di soal pertama sudah dijelaskan, kalau ada 2 angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga 0,25 sekarang kita tulis menjadi 25 per 100. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 100. Lanjut ditambah. 21/4. Bentuk pecahan campuran. Terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, maka kita peroleh hasilnya 9. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lanjut sama dengan 75 per 100 dikurang 25 per 100, lalu ditambah. Perhatikan di sini angka 4. Kedua penyebutnya sini sudah sama, cuma angka 4 saja yang berbeda. Itu artinya bagaimana caranya 4 ini juga harus menjadi angka 100, kalau bisa. Perhatikan. Ternyata angka 4 ini bisa menjadi 100 dengan cara dikali 25. Perhatikan di sini. 4 kalau dikali 25 hasilnya 100. Karena angka di bawah dikali 25, itu artinya angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 25. 9 dikali 25 hasilnya 225. Sama dengan, perhatikan di sini. Ketiga penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. Sehingga jadinya sekarang itu perhatikan. 75 dikurang 25 lalu ditambah 225. Kita peroleh hasilnya 275. Dan untuk penyebutnya yaitu 100. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 275 per 100 bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi. Dibagi berapa? Tentunya yaitu 25. Perhatikan, kalau angka di atas 275 dibagi 25, kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya, kalau 100 dibagi 25, kita peroleh hasilnya 4. Sama dengan, perhatikan di sini, 11 per 4. Angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya, jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan sangat mudah sekali. 8 dibagi 4 hasil yang mendekati tentunya adalah 2. Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 11 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2, sekian. Makanya di sini kita tulis 2 terlebih dahulu. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Sedangkan angka di sini yaitu 11. Nah, 11 dikurang 8 berapa? Yaitu tentunya adalah 3. Dan 3 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu
2, 3 per 4. Ini dia jawabannya kalau dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana kalau misalnya untuk jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Kita mulainya di per 100 ini, biar mudah. Perhatikan. 275 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil 2 angka dari belakang, dari angka di atas sini. Perhatikan, kita mengambilnya dari belakang sebanyak 2 angka. Ingat, banyaknya angka yang kita ambil tergantung banyaknya angka 0 di sini. Kalau 0-nya ada 2, maka angka di atas 2 angka yang kita ambil dari belakang. Perhatikan, 1, 2. Sehingga tanda komanya terletak antara angka 2 dan 7. Maka jawabannya yaitu 2,75. Ini dia jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Contoh soal yang nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. 1/4 per 5 dikurang dalam kurung 0,2 ditambah 3 per 4 tutup kurung sama dengan. Ingat, langkah termudah atau cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, robahlah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di sini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 1/4 per 5 bentuk pecahan campuran. Cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini mudah sekali. 1 dikali 5 hasilnya 5, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 4, maka kita peroleh hasilnya 9, dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu dikurang. Perhatikan di sini dalam kurung. 0,2 bentuk pecahan desimal. Juga terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan. 0,2 ada satu angka di belakang koma. Kalau di soal nomor 1 dan 2 tadi, 2 angka di belakang koma. Itu artinya dia per 100. Namun sekarang cuma ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau cuma satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga 0,2 sekarang kita tulis menjadi 2 per 10. Lalu ditambah 3 per 4-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Sama dengan, perhatikan, kalau ketemu soal seperti ini, maka usahakan selesaikan dulu yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Oke, untuk angka di luarnya tetap 9 per 5 dikurang. Perhatikan cara penyelesaian yang dalam kurung ini. Penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Perhatikan, karena penyebutnya beda, tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari 10 dan 4 ini. Berapa KPK dari 10 dan 4? Tentunya adalah 20. Nah, bagi sobat-sobat atau rekan-rekan yang masih bingung ataupun tidak bisa sama sekali tentang cara mudah mencari nilai KPK dan FBB, silakan cek di deskripsi video kita kali ini. Itu ada salah satu video menarik tentang trik cepat atau cara mudah untuk menentukan nilai KPK dan FBB. Insya Allah mudah dipahami. Oke, lanjut. Perhatikan untuk angka di atasnya lagi. Diperoleh dari, perhatikan caranya. 20 dibagi 10 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 4. Lalu ditambah. 20 dibagi 4 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 15. Lanjut perhatikan, sama dengan 9 per 5 dikurang. 4 ditambah 15 hasilnya 19. Dan untuk penyebutnya yaitu 20. Nah, sekarang sudah membentuk pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Langkah selanjutnya, perhatikan, tentunya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK-nya. Perhatikan, KPK dari 5 dan 20 tentunya yaitu 20. Sehingga penyebutnya sekarang menjadi 20. Untuk angka di atasnya lagi, perhatikan caranya. 20 dibagi 5 hasilnya 4, lalu 4 dikali dengan 9, hasilnya 36. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. 20 dibagi 20 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan 19, hasilnya tetap 19. Sama dengan, perhatikan di sini. 36 dikurang 19, kita peroleh hasilnya 17. Dan untuk penyebutnya yaitu 20. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang ketiga dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya jawabannya diminta dalam bentuk bilangan berkoma atau pecahan desimal? Oke, perhatikan kelanjutannya. Ingat,
Untuk merubah dia ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma, itu kuncinya ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya. Perhatikan, kalau 20 ini biasanya dibuat jadi angka berapa? Kalau 10 misalnya ya, kalau 10, 20 menjadi 10, itu sebenarnya bisa. Namun angka di atas yang tidak bisa dibagi nantinya. Nah, karena 10 tidak bisa, maka harus kita rubah menjadi 100. Perhatikan caranya. 20 biar jadi 100 tentunya harus diapakan? Dikali 5. Perhatikan. 20 dikali 5 hasilnya 100. Karena di bawah dikali 5, maka angka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. 17 dikali 5 hasilnya 85. Sama dengan 85 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan mengambil sebanyak 2 angka dari kanan ke kiri. Perhatikan dari angka di atas ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Sehingga tanda komanya terletak di depan angka 8. Sehingga jawabannya yaitu 0,85. Dan inilah dia jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.